Bayangkan, 7 abad yang lalu, ketika kerajaan Majapahit berdiri sebagai kerajaan terbesar di Nusantara. Ketika Hayam Wuruk memimpin dari singgasananya dan Mahapati Gajah Mada mengikrarkan Sumpah Palapa untuk mempersatukan Nusantara. Majapahit dikenal sebagai kerajaan Hindu Buddha yang megah. Ribuan rakyat hidup di bawah kejayaan peradaban yang menjadi kebanggaan Asia Tenggara. Namun, tidak banyak yang mengetahui satu fakta menarik. Di tengah pusat pemerintahan Majapahit, benih-benih Islam ternyata telah tumbuh dan berkembang. Bukan melalui peperangan, bukan melalui penaklukan, melainkan melalui toleransi, perdagangan, dan akulturasi budaya. Jejak sejarah tersebut masih dapat kita temukan hingga hari ini. Selamat datang di Makam 7 Troloyo, Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Dipanggil Bu Afita bersama Bapak Abdul Rozak, bisa dipanggil Pak Rozak. Nanti yang akan menemani adik-adik selama berkeliling di wilayah kawasan wisata Majapahit di Trawulan. Ini maka upaya untuk mensejajarkan atau lebih kita pahami pendampingan gitu, sehingga konsep Bhinneka Tunggal Ika ini juga terlahir dari beberapa keyakinan yang semuanya berikan terbaik. Nah, maka lebih kita fokuskan ke perjalanan Muslim ya, memang di kawasan cagar budaya nasional ya, di Trawulan ya. Agama memang harus kita hidupkan ya, syiarnya ini harus kita junjung tinggi ya. Itu disebutkan bahwa sebelah selatan Kedatuan atau Kedaton itu memang ada komunitas Islam yang pernah tinggal di situ. Nah, kebetulan secara lokasi juga memang Makam Troloyo ini terletak di sebelah selatannya dari situ Kedaton. Nah, di Kedaton sendiri itu juga menurut peneliti ya, jadi masih istilahnya hipotesa sementara itu adalah wilayah pemukiman untuk bangsawan ya. Burung Kurawal ini kan budaya dari India, kemudian dibawa oleh Hindu yang di Indonesia ini. Nah, kemudian diakulturasikan dengan budaya di Jawa, sehingga bentuknya akhirnya bermacam-macam karena modifikasi akulturasi budaya Jawa. Jadi ada yang kotak, tapi tetap intinya dia burung Kurawal. Ada yang setengah lingkaran ya, kemudian ada yang kotak tapi ininya enggak lancip agak datar. Nah, tapi sebenarnya intinya satu tetap burung Kurawal. Memang bentuknya hanya modifikasi bentuk sebagai akulturasi budaya dari India yang dibawa ke Indonesia dan diakulturasi dengan budaya Jawa. Sebuah situs bersejarah yang menjadi saksi bagaimana Islam pernah berkembang di jantung kerajaan Majapahit. Hal paling menarik dari situs Makam Troloyo adalah bentuk akulturasi budaya yang dapat kita lihat secara langsung pada nisan-nisannya. Di satu sisi terdapat lambang Surya Majapahit, simbol kebesaran kerajaan Majapahit. Namun di sisi lain terdapat tulisan Arab, kalimat tauhid, dan kutipan ayat-ayat Al-Quran. Dua budaya yang berbeda berpadu secara harmonis dalam satu peninggalan sejarah. Nisan-nisan tersebut bahkan menunjukkan bahwa masyarakat Jawa pada masa itu sedang belajar dan beradaptasi dengan budaya Islam. Guratan tulisan Arab yang masih sederhana menjadi bukti bahwa proses Islamisasi berlangsung secara alami dan bertahap. Inilah yang disebut sebagai akulturasi budaya. Islam tidak menghapus budaya lokal yang telah ada sebelumnya, melainkan beradaptasi dan hidup berdampingan dengannya. Salah satu tokoh yang paling terkenal di kompleks Makam Troloyo adalah Sayyid Jumadil Kubro atau Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar. Beliau berasal dari Samarkand yang kini berada di wilayah Uzbekistan. Pada abad ke-14, beliau datang ke Nusantara untuk berdagang sekaligus menyebarkan ajaran Islam melalui pendekatan budaya dan spiritual. Pendekatan yang beliau gunakan tidak bersifat memaksa, sebaliknya
beliau menyesuaikan diri dengan budaya lokal sehingga ajaran Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Beliau juga dikenal sebagai leluhur para wali songo yang kelak berperan besar dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Selain makam Sayyid Jumadil Kubro, terdapat pula makam 7 atau kubur Pitu yang dipercaya sebagai makam para bangsawan Majapahit yang telah memeluk Islam. Kompleks ini juga memiliki makam para ulama dan tokoh penting lainnya yang menjadi bagian dari perjalanan Islamisasi di Jawa.